Halo guys, selamat datang di Kibas, kita bahas. Jadi hari ini kalian ketemu sama aku nih, Lili, dan hari ini kita bawa bintang tamu yang eksklusif parah di Kibas dan untuk sobat-sobat Kibas yang setia. Ya setia padahal baru pertama kali ya nonton podcast ini ya. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Pak Nadim KW. Halo, Halo ini Pak Nadim. selamat malam atau selamat siang nih? Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Pokoknya dimanapun waktu Anda, kapanpun waktu Anda, dimanapun Anda berada ya. Ya begitu. Kalau boleh tahu ini KW yang keberapa sih Pak? Lu aja nih, Ini udah KW yang ke soalnya 10. saya nggak ada Oke. Arab-Arabnya. Oke. Kalau gitu Pak Nadim ini boleh KW tapi sejarahnya tetap ori ya. Ya Pak ya. Yang kita bahas pada hari ini kita bakal bawa Pak Nadim as a founder dari Gojek gitu. Mengenai Gojek nih Pak. Yang orang-orang kan taunya Gojek itu startup dekakornya Indonesia gitu ya, yang udah Betul. internasional gitu. Sejarahnya sendiri pas baru awal ngerintis tuh gimana sih Pak? Boleh diceritain nggak? Begini itu waktu saya pertama, bukan pertama sih sebenarnya, Oke. waktu saya menjadi konsultan di perusahaan McKinsey. Oke, Waktu itu McKinsey. saya butuh banget layanan ojek service atau mungkin transportasi publik. Namun saya Oke. prefer ojek mestinya daripada naik bus umum atau mungkin transportasi umum lainnya. Mm-mm. Karena ojek itu hanya satu arah, nggak perlu stop kemana-mana. Oh, Terus oke. keresahan saya apa sih menggunakan ojek itu? Keresahannya itu banyak sekali. Yang pertama itu permasalahan harga pastinya. Oke, tidak fleksibel ya Pak ya, tidak Iya, efisien. Terus? bukan tidak fleksibel atau efisien, tapi mahal. Oke, ya, oke. Berarti tidak kantong-able ya, Iya, tidak nyaman di kantong begitu. biasanya para ojek-ojek ini manfaatin situasi. Hmm? Ya? Jadi mereka bisa naikin atau turunin harga semau mereka. Oke. Oh, sesuai mood, Iya, bukan sesuai mood juga sih. sesuai waktu. Sesuai muka. Oke. Soalnya kan waktu itu saya dikiranya Oke. orang Arab, Oh gitu. dikiranya banyak uang. Oh, dikiranya foreign. Iya, Ah, oke. Ya, terus Pak gimana tuh? Jadi cikal bakalnya Gojek itu karena mahal gitu aja. karena mahal, karena tidak efisien juga. Yang Oke. pertama itu supply and demand-nya tuh nggak match. Jadi pas rush hour itu biasanya kita butuh ini kan tumpangan. Mm-mm. Tapi pas kita ke pangkalan mereka malah nggak ada. Oh, I Itu pun kalau see. misalnya ada satu ojek nih, Heeh. biasanya mereka mainin harganya. Oh, karena cuman dia yang ada di situ. Iya. Oh, I see. Apalagi Iya. kalau saya nih, yang sekali lagi tadi saya bilang mukanya ada Arab-Arabnya. Oke, heeh. Ya. Jadi harganya bisa 40-50 ribu gitu. Oh, padahal range harganya seharusnya nggak segitu ya kalau Iya. dari kantor ke rumah Bapak gitu. Hmm. Em, Tadi Bapak bilang Bapak bekerja sebagai konsulat di McKinsey, berarti sebelum Bapak ngediriin startup ini Bapak itu kerja dulu gitu ya? Betul. Oh, oke. Berarti pembiayaan Gojek itu didanai oleh Bapak sendiri dari kantong Bapak sendiri kalau boleh tahu? Iya betul, emang pas 2008 2010 pada saat saya perintis perusahaan Gojek emang awal-awal menggunakan dana pribadi. Tapi sering berjalannya waktu, apalagi mulai 2014 2015 kita udah berdatangan beberapa investor Oh, I seperti see. contohnya DST Global Oke. sama Sequoia Oh, itu pada tahun 2015. Oh, kisaran 2015 begitu ya, Pak. Oke, sebelumnya saya pernah dengar kalau katanya Pak Nadim ini suka banget nih naik Gojek bahkan dari usianya 14 tahun begitu. Terus Pak, sebelum Gojek ada nih ya, kan ojek sendiri itu disebutnya opang bukan? Ojek pangkalan Betul, begitu. ojek Nah, pangkalan. stigmanya kan udah jelek banget tuh kan Pak. Kayak misalnya nih, orang-orang tuh pada nggak percaya Gojek karena naik turunnya harga itu nggak jelas, nggak Iya. efisien begitu. Terus juga orang-orang ini disebut dengan komunitas yang melekat dengan kata kriminal begitu ya. Terus gimana sih cara Bapak percaya ojek itu bisa jadi Gojek dengan aman begitu Pak? Jadi waktu pertama kali saya itu ingin mencetuskan ide Gojek, saya Heeh. tes dulu dari ojek langganan saya, dari Oh, 4 sampai punya 5. berarti ya? Iya, Oh, oke. 4 sampai 5 orang. Mhm. Saya suruh tuh biasanya, kamu beliin makanan ya. Di nanti saya Oh, kamu kasih ini uang gitu. ya, ini Oh, begitu. untuk harga makanannya, ini untuk tarif kamu. Oh, berarti dikasih ongkir ya? Iya. Heeh. Terus Pak? Dan itu cukup terpercaya dan nggak cuman makanan doang. Oh, berarti Itu Bapak bisa ngetesnya di item lain juga? iya, seperti pengantaran barang,
kiriman Oh. barang Kalau juga sekarang FedEx. GoSend ya? Iya, kalau sekarang Oh, GoSend. iya, Kalau iya, iya. makanan GoFood. Oh iya, sekarang GoFood. Iya, iya, iya. Oh, berarti itu nggak serta-merta langsung jadi ya, Bapak? Berarti ada pendekatan secara personal untuk loyalitas kepada opang tersebut, begitu ya, Bapak Iya. ya? Wah, luar biasa banget ya, guys. Oke, guys, luar biasa banget ya. Ini Bapak Nadim. Tolong dong, tim, tepuk tangan. Bapak Nadim ini meskipun kita tahu ya bahwa startupnya beliau itu udah dekakorn, tapi pakaiannya masih biasa aja tuh, lihat. Maksudnya kayak as we know lah, dia sama gua kayaan dia, woi. Tapi pakaiannya cakepan gua gitu. Ya, agak gitu dong, Pak. Maaf ya, Pak. Bercanda, Pak. Ya. Oke guys, jadi Gojek itu startup yang dirintis sama Pak Nadim dari tahun 2008 dengan alasan yang sudah Bapaknya ceritakan barusan. Jadi dari kita tahu ya, dari awal startup ini tuh gak berjalan mulus kayak yang orang-orang tahu, kayak nggak langsung internasional gitu guys. Jadi bapaknya ini bahkan ngeluarin kantong kayak uang dari kantongnya sendiri. Dan kalau saya dengar-dengar, saya udah pernah research nih tentang Gojek. Jadi Gojek ini dulunya cuman call center loh guys. Jadi kalau kalian tahu kan dulu masih pakai SMS, belum ada Maps gitu-gitu ya guys. Dan betapa hebatnya Bapak Nadim ini, dia bisa berpikiran maju sehingga Gojek bisa dikenal di seluruh Indonesia gitu guys. Ya terima kasih Bapak. Bapak boleh nggak sih ngasih tips entrepreneur untuk generasi sekarang nih yang masih pada kuliah atau orang-orang yang baru mulai usaha gitu Pak? Tips entrepreneur ya untuk anak muda. Mm-mm. Gimana kalau misalnya tips entrepreneurnya saya hilangkan, tapi tips sukses untuk anak muda. Oke, gimana tuh Pak? Kalau anak muda nih sebenarnya saya tertarik memberi pesan. Kenapa? Karena pengguna Gojek juga kebanyakan anak muda kan. Oh iya bener sih Pak, mahasiswa ya. Iya. Terus? Jadi yang pertama saya sebut itu adalah berani berkata tidak. Jadi hilangkan kata gak enakan. Oh I see. Karena Iya, iya, setahu iya. saya anak muda itu bahkan kalau misalnya dapat perlakuan gak nyaman Hmm? di Gojek, mereka takut menilai drivernya mau bintang 1 ataupun bintang 5. Mereka I see. kosongin aja bintangnya. Kenapa? Karena ketidakenakan mereka. Jadi itu aja sih untuk anak muda, hilangin kata nggak enak. Oke, jadi menurut Bapak Nadim adalah kunci kita untuk bisa meraih kesuksesan di ini adalah hilangin kata tidak, latihan berani bilang tidak begitu ya Pak ya? Iya. Oke, secara tidak langsung Bapaknya ini nyampaikan untuk kita tidak jadi people pleaser gitu guys. Ya itu berguna banget sih, masuk ke dalam ilmu stoicism ya Bapak ya. Oh, Bapak juga pengguna ilmu tersebut Bapak kalau boleh tahu? Kurang tahu kalau tahu. Oh baik ya, oke, terima kasih Bapak. Kita udah di penghujung acara pada Kibas dengan Nadim Sim ini guys. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk datang kemari. Kami benar-benar merasa proud gitu didatangin dengan Bapak Nadim KW ke 10. 10. Karena apa? Karena bukan Arab. Oke ya. Ya, oke Bapak, terima kasih Bapak. Makasih. Oke, Sobat Kibas, tadi kan kita udah selesai sama segmen pertama sama foundernya. Itu eksklusif, fantastis, dan benar-benar spesial banget untuk kalian. Jadi, beralih dari penemunya nih, sekarang kita mau ke prasejarahnya gitu. Bapak prasejarah ojolnya gitu ya, Bapak. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mbaknya kabarnya? Hostnya yang ditanyain ya guys ya. Oh ya benar-benar baik Bapak. Bapak pripun Pak kabarnya? Baik ya. Baik. Oke. Aduh, Bapak nih, Bapak beneran ojek yang 001 Pak? Nah ini teman tampaknya gimana? Oh. Tua banget. Yo enggak juga sih Pak. 001. Berarti Oke. Bapak taunya Bapak yang pertama jadi ojol itu gimana Pak? Oh gini, itu ada ceritanya mbak. Jadi Oh, memang pripun Pak? awalnya sendiri, saya sendiri pun tidak tahu kalau saya adalah 001. Gitu. Oh iya. Jadi Nah. Bapaknya main daftar dan nggak tahu kalau Bapak yang Iya, pertama bener gitu. Oh, I banget. see. Jadi boleh Heeh. ceritain sedikit mungkin kenapa bisa booming nih ojol 001 nih. Gimana ceritanya? Mungkin dulu awal itu memang pas saya daftar itu ya sudah daftar aja, datang ke kantor, daftar, jalan ngojek, seperti
Gojek yang belum kayak zaman sekarang. Oh, Zaman enggak. dulu. Oh, masih zaman purba banget ya, Bapak ya. Aduh, Terus iya. mungkin Gojek sudah mulai naik nih namanya, Heeh. sudah mulai jalan lumayan lama, Oh, iya. sudah dilihat oleh Ya mungkin sudah orang, sebagai media. startup dekakorn ya, Bapak. Heeh. Nah, di situ baru ada mungkin yang melakukan mungkin seorang jurnalis atau gimana dia Oh, melakukan nyari penelitian. siapa sih ojek Siapa yang sih pertama? Gojek yang pertama Oh, iya ini? iya. Oh. Dan ternyata Oh, iya. saya. Oh, alah, ya. Jadi Gitu. sepuh nih guys, sepuh ya. Waduh, luar biasa sekali. Bapak sendiri nih, katanya dulu waktu pertama jadi Gojek itu belum aplikasi kan Pak, startup ini masih kayak call center gitu ya Pak? Bener banget. Berarti belum ada Maps? Belum. Dulu kalau nyari lokasi ya sudah tanya-tanya orang gitu, Mbak. Oh iya gitu Pak? Heeh. Oh, udah. I see. Terus Belum itu secanggih sekarang. berarti belum pakai WhatsApp juga dong Pak? Belum pakai, dulu cuma pakai SMS aja. Oh, Jadi pakai call alah. center gitu, Mbak. Dari Oh, awal iya, itu. gitu. Oh, wah luar biasa sekali ya guys ya. Ini benar-benar prasejarah loh. Pelajaran Prasejarah Gojek banget loh ya guys ya. Saya Ya. fosil, Mbak, saya. Oh, aduh nggak bisa. Bapak ini bisa saja ya guys ya. Oke, pas Bapak pertama kali sampai tahun ini, berarti Bapak banyak banget dong menempuh pengalaman-pengalaman unik gitu. Ada nggak sih Pak cerita yang paling berkesan gitu? Waduh, lama banget ya. So, guys, ketika jadi ojek itu ya banyak banget dari awal banget, Iya, dari suka awal dan dukanya mulai. gitu ya Pak. Dulu mulai ngojek sebagai Gojek juga waktu masih zaman prasejarah. Oh iya, aduh. Masih pakai Ya lagi. SMS. Iya. Jadi kalau cari-cari alamat gitu juga masih susah karena kita cuma dapat SMS itu cuma alamatnya aja. Oh, Jadi berarti memang sebagai kayak nyamperinnya tuh ya, nanya-nanya. Oh iya, jadi iya, ke call iya. center kita bukan ke Heeh. customernya langsung. Oh iya, berarti Bapak Nah. benar-benar meresapi pertumbuhan Gojek banget ya, Pak ya. Bener banget. Iya. Ya, Ngasuh loh, guys. bener. Yang ngasuh Gojek sampai sebesar ini adalah Bapak Mulyono salah satunya gitu. Yang punya Pak Nadim, tapi yang ngasuh Pak Mulyono begitu. Bapak, kalau misalnya Bapak kita tanyakan loyalitas nih, seberapa setia Bapak sama Gojek? Kalau sama Gojek ya mungkin kalau ditawari kerjaan lain saya sudah sama Gojek aja nggak mau kemana-mana. Ah, sih meskipun gaji dan penawaran semuanya lebih besar dan lebih baik, Pak. Udah sejatuh cinta itu saya sama Bapak Nadim. Mana Bapak Nadim ya? Waduh, Bapak Nadim ini ada yang cinlok sama startup panjenengan gitu. Itu sudah sejatuh cinta itu sama Oke. Gojek, Pak. Jadi kalau memang sudah ada yang beberapa yang nawarin Oh. dengan embel-embel ya mau nggak kerja di sini gajinya segini lebih, nah istilahnya jadi kerja kantoran lah. Tapi ya udah saya cukup ngojek aja, udah jatuh cinta sama Gojek, jadi sampai sekarang mungkin semua sampai kapanpun Ya. sama Gojek aja. Bukti loyalitas seorang Bapak Mulyono ya guys ya. Terus Pak, kalau misalnya pengalaman horor gitu Pak, pernah nggak punya? Waduh, kalau pengalaman horor sih kalau mau diceritain satu-satu bisa panjang banget nanti, Mbak. Oh ya udah nggak usah aja, gimana? Takut yang Boleh. nonton pada merinding ya guys ya. Mungkin boleh di skip kapan-kapan aja Bapak. Ya, pengalaman horor mungkin bisa jadi gambaran aja ya, tahu sendiri kalau ngojek jam 12 Oh ya apalagi ke atas, pakainya alamat ya sampai Bapak. pagi masih pakai alamat, jalanan juga belum tentu ada orang di situ. Oh iya, aduh. Gitu. Ngebayangin aja udah serem ya. Kalau memang gangguannya makhluk halus ya sudah bisa berkepala. Kalau manusia itu yang lebih menakutkan, loh, Mbak. Aduh, iya lagi. Manusia bawa parang begini saya lari. Aduh, ya guys ya. Jadi dengar-dengar Tapi- Bapak Mulyono ini memiliki pengalaman digampar sama Opang gitu guys. Jadi Bapak Mulyono ini pernah nawarin Gojek gitu karena bapaknya ini pengen ya sesama ojek itu memiliki keamanan gitu. Jadi kalau di Gojek itu kan aman ya guys ya, kita tujuan mana, jemputnya di mana, mau kemana gitu aman. Nggak kayak kalau misalnya masih jadi Opang gitu. Nah Bapak Mulyono ini pernah digampar ya Pak katanya ya Pak ya? Iya, bener, Mbak. Masih ingat Pak? Masih ingat. Rasanya gimana Pak? Ya, digambar tangan ojek gimana tangannya gede. Oh iya, aduh. Ya guys ya, sesama bapak-bapak pun pasti masih bisa ngerasain sakit ya Bapak ya. Iya, bener Oke. Bapak sendiri nih perasaannya gimana nih pas tahu Gojek udah sebesar ini gitu. Secara kan Bapak berarti nemenin Pak Nadim dong ya. Iya, benar. Ya, saya sendiri juga ngerasa yang pasti bangga, Mbak. Bangga banget karena emang dari awal Gojek masih seperti itu. Terharu nggak Pak? Terharu banget. Ini sebenarnya pengen Masya Allah. nangis, cuman malu ada anak saya.
Jadi jangan gitu ya. Iya. Saya berterima kasih lah sama Bapak Nadim karena Oh juga iya. eh, dengan idenya yang begitu cemerlang. Oh iya, pola pikir yang maju Iya, benar sekali ya, sekali. Dulu juga Bapak. waktu ketika awal-awal daftar gitu sama teman-teman yang awal, tim awal Gojek gitu ketemu. Masih Oke. ketemu langsung dengan Pak Nadim. Mhm. Jadi dulu awal-awal ngojek itu Pak Nadim bilang sama tim saya yang lama, nanti Gojek pasti bakal berkembang ke depannya. Jadi buat kamu Mul, tunggu aja waktunya. Nah, itu Oh. saya dan tim ya udah mikirnya mimpi kamu Nadim. Oh ya, Bapak berpikir seperti itu ya, Ya, karena saking memang tidak dulu, mungkinnya ya iya, dulu ya. awal Oh ya. sepesimis itu Mbak, karena ya tahu sendiri Opang perbandingan itu gimana iya. Opang sama Iya, Opang iya. kan dulu Sengit Gojek, banget ya, Pak ya. bener Oh, banget, iya. makanya itu mungkin dari tadi yang saya digambar itu mungkin jadi bisa ceritain sedikit. Oke. Oh iya. Jadi itu Iya. ini sih karena memang saya kepengennya karena saya sudah duluan nyemplung ke Gojek, jadi saya pengennya mungkin Opang yang lain ngikut. Oh ya, secara mungkin- lebih baik ya, Bapak ya Ya, pendapatannya lebih baik kayak buat gitu. cari pelanggannya dari mana-mana aja bisa gitu loh. Oh iya ya, Nah, berarti pengen jauh itu juga ditawarin bisa ya, Pak. ke opang-opang lah kok ternyata mereka masih sekolot itulah belum bisa mandiri. Oh iya, berarti itu tahun 2010 nggih, Ya, Pak? Oh betul. alah, ya. Kalau boleh tahu dorongan apa sih yang buat Bapak daftar atau Bapak didorong sama istri Bapak gitu? Atau gimana, Pak, kalau boleh tahu? Ya, kalau mungkin saya ya udah memang tujuannya cari uang, cari rezeki buat Oh keluarga. iya, terus lihat ini ya, Pak, papan call Nah, center. dan Oh, itu iya. sebenarnya awalnya kenapa saya bisa daftar Gojek dulu, pelowongannya itu malah dikasih tahu sama teman saya. Oh, itu sesama ojek juga? Sama opang juga. Oh iya iya iya. Gitu. Tapi itu teman Bapak nggak ikut daftar Gojek, Nah, Pak? itu nggak tahu teman saya sekarang kemana, nggak pernah kelihatan juga. Oh iya iya iya. Aduh ya, lost kontak ya Bapak ya? Iya, Oh. jadi itu dikasih tahu nih coba daftar di sini, terus saya datang dulu ke kantor Gojek. Dan cari kantor itu juga kaget juga, Pak, karena itu bentuknya cuma garasi aja zaman dulu. Nggak ada tulisan Gojek, ini beneran Gojek. Oh, Zaman I dulu. see. Oh ya, itu garasi doang, Pak. Iya, cuma dalam Wow, bentuk luar seperti biasa itu. loh. Sederhana itulah Gojek Iya. zaman dulu gitu. Jadi memang saya nih saksi bisunya Gojek, Oh, iya. prasastinya Gojek. Wah, ya bisa dibilang ya guys ya, prasajarah. Bayangin loh guys, dari garasi doang sampai sekarang punya kantor besar dan bahkan dikenal di seluruh dunia gitu. Kayak orang kalau ngebicarain Dekakorn startupnya Indonesia tuh apa sih? Ya Gojek. Punyanya siapa? Pak Nadim gitu. Wah, keren juga tuh. Bapak sendiri, saya mau nanya nih Pak, sebenarnya ini agak out of topic Pak. Tapi katanya Gojek itu kalau nerima pas hujan itu dapat tambahan po Pak? Wah, ya bener Mbak, dapat tambahan. Tambahannya apa Pak? Yap. Bonus apa Pak? Basah. Oh iya, bonusnya kehujanan, Bonusnya kebasahan, kehujanan, pilek bukan ya. bonus uang, bonus Oh penyakit, iya Mbak, iya, ya. wah luar biasa, oke. Iya iya. Ya sudah, memang konsekuensi. Oh iya konsekuensi. Tapi Bapak secinta itu sama Gojek ya Pak Pak ya? Cinta itu sama Gojek. Hujan, Gitu. Jadi topan, kalau angin tak ribut. buka di sini ada tulisannya love. Tapi jangan. Oke oke, ini dia guys Bapak Mulyono sebagai saksi bisu prasejarah prasasti fosilnya Gojek ya guys ya. Mumpung ada Pak Nadim Pak, mungkin ada yang mau disampaikan? Pak Nadim KW ke-10 sih. Pak Nadim. Terima kasih banyak atas ide-idenya yang bisa bikin saya survive sampai sekarang. Wah. Saya salut sama Pak Nadim, bisa yang dulu masih disepelekan apa sih Gojek ini, tapi ternyata sampai sekarang bisa menjadi perusahaan sebesar ini, menaungi banyak sekali ojek pangkalan di luar sana, memberi lapangan pekerjaan. Jadi ya saya berterima kasih lah, mungkin mewakili semua ojek gitu. Nadim. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak Mulyono sudah hadir di pagi, siang, sore, malam ini Bapak. Boleh dong Pak sapa sahabat Kibas yang ada di rumah. Ya. Oh, sahabat Kibas di rumah, susah ya. Ya, ya udah Pak, say goodbye aja dong Pak gitu. Mumpung udah di penghujung segmen nih. Say goodbye Pak untuk 3 kamera ini. Boleh saya ngasih ini juga? Oh, jangan. Oh, mungkin boleh buat banget zaman Bapak. sekarang ya. Ya, pesan dan pesannya Karena ya. sebentar lagi mungkin Megatrust. Oh enggak Pak, enggak. Maaf Pak. Mboten nggih. mungkin pejangannya buat anak-anak zaman sekarang, mungkin yang masih kuliah sebagai pengguna Gojek atau Nggih. yang
pengen nyemplung jadi driver ojek, Oh ya, driver sebenarnya saya pengen. Gojek, Ya. itu mungkin Gojek pengalaman banget mungkin kalau Anda bisa jadi salah satu bagian dari Gojek sebagai driver, mungkin ngerasain gimana toh eh, kerja kerasnya ojek-ojek ini, gimana buat nganterin pesanan kalian. Nah, kalau buat yang pesan makanan atau nganterin kalian kemanapun kalian mau, buat yang pesan ojek, layanan ojek gitu, kadang juga ada mungkin customernya juga yang rewel, itu juga ada, yang mintanya macam-macam juga ada. Cuman ya sudah, legowo aja sebagai Wah, tukang ya. ojek gitu ya, Pak, ya. Sabar ya, Pak ya. Nah, dan Oke. mungkin buat pengguna layanan Gojek, Oke. Saya sih Pak salah satunya. nah mungkin bisa ya di Memberi situ bintang gitu. jangan lupa memberi bintang Oh, kalau nggih. Ya, tolong ya Mas-mas yang ya boleh. mahasiswa pengguna Tapi bukan Gojek. terus kita memaksa harus bintang 5, cuman ya pantas aja lah gitu. Ya, timbal Sepantasnya balik aja. begitu ya, Pak. Tipsnya juga boleh ditunggu. Oh, Bisa nggih. itu di situ dikasih tips buat yang pengguna Gojek sekarang. Oh, nggih. Siap. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Mulyono atas pesan dan Iya. kesannya sebagai sesepuh Gojek begitu ya. Ya, saya Mulyono, saya pamit mau balik ke Solo dulu. Nggih, Udah sehat-sehat ditunggu nggih, Pak. Oh, arah-arahan polisi. walah. Yang oh ya maklum guys, ini prasejarah. Ya, tepuk tangan. Makasih Bapak. Ya. Oke, sobat-sobat Kibas, sekarang kita mau ngebahas di segmen terakhir. Jadi, kan tadi kita udah ngehadirin foundernya, terus kita udah ngehadirin seseorang di balik prasejarahnya Gojek ya, dari zaman call center, dari zaman belum ada Maps, belum ada apa tuh WA, masih pakai SMS gitu ya. Nah, sekarang tuh kita pengen denger nih pembahasan dari penggunanya gitu ya, para konsumennya. Jadi, hari ini Kibas tetap menampilkan yang eksklusif, yaitu abang-abang maba. Terima kasih. Ya, boleh tahu Mas siapa namanya? Saya siapa saya? Jack. Ya panggil saya Arif aja Oh, boleh. ya, ada Mas Arif ya, Ya. dan sebelahnya Dan saya Hizam. boleh tahu nggak ini beneran maba nggak sih? Maba lah, emang wajah kita tua. Oh enggak, maksudnya maba itu ada dua loh Mas, mahasiswa baru atau mahasiswa bangkotan gitu. Waduh. Maaf ya, bercanda ya guys ya, bercanda. Ya tentu saja baru dong. Baru, Iya. wah limited baru ya. Iya. Oke, baru banget nih, masih fresh gitu. Ini masih beneran pengguna Gojek? Ya, Dari tahun berapa kalau boleh tahu? saya tuh pengguna Gojek dari awal Gojek muncul sih. Tapi kan saya di kabupaten. Oh iya. Jadinya kayak ada limitasi-limitasi tertentu yang saya nggak bisa ngakses Gojek tersebut. Oh oke, berarti dari tahun berdirinya itu 2010-2011an Mas? Bukan deh. Tahun berapa ya? Tahu tahun berapa? Kalau saya sendiri ya tahun kemarin sih. Oh 2000. Ya karena kan saya baru pindah ke Hmm. daerah yang ada banyak pengguna Gojeknya Oh, tahun kemarin. oke. Oh iya. Oh tahun 2023an Mas? Ya karena di daerah awal saya itu nggak ada Gojek. Oh belum bisa diakses ya guys ya. Oh ya sih Iya. benar, belum semua daerah di Indonesia belum Iya. bisa pakai Gojek sih. Tapi nggak masalah, Bapak Nadiem itu pasti bisa membuat itu sampai ke pelosok negara ya guys ya. Aksesnya bisa gitu. Kok yang itu yang bangga ya? Bapak Nadiem yang itu yang bangga ya? Bangga ya. Oh iya. Pak, wajar kok Pak, Bapak bangga Pak. Oh ya, secara Gojek udah sebesar ini gitu ya. Kalau boleh tahu nih, manfaat Gojek untuk maba seperti Anda berdua ini gimana sih? Siapa duluan? Lu lah. Udah, Sweet deh. Oke. Manfaat ya. Ya, manfaatnya. Nah, kalau manfaat tentu saja sangat-sangat bermanfaat sih. Karena Oke. awal pertama saya pindah ke daerah sini, itu kan saya belum ada motor pribadi ya. Heeh. Dan kalau kemana-mana harus kayak calling temen dulu Oh, atau iya. Oh, beban temen gitu ya. jadi beban istilahnya. temen Oh, gak enak iya. juga. Aduh, Dan nggak enak banget tuh. ujung-ujungnya saya mencoba Gojek dan itu sangat-sangat simple banget, nggak kayak nyari ojek di pengkolan gitu. Kita nggak perlu jalan gitu, Oh, tinggal iya. pesen mau kemana dan itu sudah ada harganya juga. Jadi kita nggak Oh, perlu iya. Jadi pasti ya. ya kita nggak perlu nego-nego lagi. Bang kalau kesini berapa, 10.000 8.000 bisa, itu nggak perlu lagi. Oh iya. Oh, setuju sih ya. Kalau Masnya, Kalau saya sih lebih
prefer di Gojek di foodnya. Oh GoFood. iya Nah, benar. Sekarang kalau- kan ini GoFood kan lagi ngelunjak dari 2019 pas COVID ya. ya Iya, sampai pasti. sekarang masih ngelunjak sih. Heeh. Saya sangat terbantu sekali karena kan saya kaum mager Mm. dan mager di kosan. Ya Oke. udah scroll Gojek, aplikasi Oh Gojek. iya pencet gitu, makanannya nah, datang. Oh dateng. iya benar-benar. Iya sih ya guys ya. Sekarang tuh dengan Gojek kita tuh di rumah aja tuh bisa ngapa-ngapain guys, bisa kirim barang, bisa ngelakuin pembayaran, terus juga kita bisa pesan makanan yang kita mau gitu. Terus juga saya pengen tahu nih, kan masih dari jurusan apa kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ya, Wih. sama saya juga buku Gojek. Oh iya. Oh iya. Oh iya keren dong. Kayaknya. Kayaknya. Aduh, Ya, ya. pasti dilakukan dong. Seberapa komunikasi sih? Ya ini Berapa persennya gitu? Mungkin ya 99% ya. Oh iya ya, oh berarti bisa teruji klinis kalau ini ilmu komunikasi gitu ya. Iya. Oke, Mas-masnya ini kan teruji klinis sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya. Kalau boleh tahu pandangan Mas-masnya tentang Gojek di ekonomi masyarakat ini gimana sih? Secara startup ini kan udah men-Indonesia banget nih gitu. kalau pandangan saya tentang Gojek itu sangat bagus sih, berdampak positif bagi rakyat Indonesia. Terutama kayak bagian dari orang yang nggak punya lapangan pekerjaan atau nggak Oh, punya berarti pekerjaan. ngebuka lapangan Ya, pekerjaan Ya, begitu. betul. Heeh. Abis itu kayak efisiensi waktu. Kalau contohnya kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kan kita rapat-rapat terus atau ada tugas-tugas terus dan kita nggak ada waktu untuk cari makan. Nah, Oh iya. itu sangat berguna banget bagi kita dengan adanya fitur GoFood. Oh iya, motong waktu Motong gitu ya. waktu. Kalau Masnya? Mau ngomong udah diambil semua. Oh ya udah berarti setuju ya. Iya. Setuju. Oke bener guys, jadi Gojek itu beneran ngebuka lapangan pekerjaan banget loh. Apalagi waktu COVID itu kan orang-orang pada di-cut gitu ya, di-cut off secara paksa. Jadi Gojek itu ngebuka lapangan pekerjaan baru gitu untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan-pekerjaan ini. Bahkan nggak jarang orang-orang itu jadi punya penghasilan yang lebih daripada pekerjaan mereka sebelum di-cut off itu gara-gara join Gojek gitu. Oke, masih dari pandangan mahasiswa ilmu komunikasi nih. Menurut mas-masnya nih, pemasarannya, pengiklanannya Gojek itu efisien nggak sih mas? Atau mungkin ada yang perlu ditambahkan gitu secara pandangan ilmu komunikasi gitu? Kan ilmu komunikasi belajar kayak gitu-gitu juga kan ya? Iya sih. Tapi ya efisien, sangat efisien malah. Oh udah bagus berarti ya? Ya karena dari segi pemasaran mereka itu mengikuti tren-tren yang sedang lagi panas sekarang ya. Jadi nggak monoton, nggak I gitu-gitu aja event-eventnya. Misal kayak lagi ada event yang lagi ngehits di YouTube, TikTok atau dimanapun, nanti mereka bakal buat event yang berhubungan dengan itu. Oh analisa trennya tuh stabil gitu ya? Iya. Oh iya, iya sih benar sih guys, beneran. Gojek itu sering muncul tau nggak sih kalau misalnya nonton TikTok atau kita Iya, baca webpad iya, gitu itu ya. banget. Apalagi iklan-iklan GoFood dan makanan-makanan yang bikin ngiler itu loh guys, kayak ih kurang ajar dikit gitu. Kalau menurut Mas Isam sendiri nih Dan gimana? kalau menurut aku sih sangat iklannya tuh sangat bagus banget. Dia bisa kayak analisis yang tren sekarang di TikTok apa, di Oke, IG apa, dan di aplikasi sosial media itu apa. Dan, Mereka menggunakan media sosial ya Iya, sebagai dan- pemasaran. dan saya pernah melihat ada banner Gojek itu, tapi nggak iklannya apa ya? Iklannya bukan tentang Gojek. Oh, I Pokoknya see. kayak Dia cuma nge-mention hijau hal lain gitu. Iya, Oh ya, tapi kayak- orang tahu karena warna iya, hijau. Oh kayak iya iya. brand identity-nya Iya. udah kebangun Wah. kenceng gitu. Wah, Gojek you great. Brand identity-mu hijau itu udah dikenal sama semua masyarakat ya, termasuk mahasiswa baru ini. Wis, apalagi ya Ya. diskon-diskonnya apalagi itu sangat-sangat membantu sih. Oh iya, mahasiswa kan pasti nyari Betul, diskon kemarin ya. saat pengguna pertama naik Gojek ya dari kosan untuk menuju kampus itu nggak nyampe 10.000. Wah, murah banget berarti ya daripada Gojek yang ojek biasa. Iya. Aduh, Nah, apa tuh? malahan ya nggak nyampe 10.000, malahan ada yang under 5.000 juga. Oh iya. Kemarin cuman bayar 4.000 malah. Wah, murah berarti ya. Wah, itu nguntungin sih. Itu jual jasa apa sedekah sih sebenarnya? Ya. Enggak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya kita mengucapkan puji syukur sekali ya terhadap diskon-diskon Anda. Lagi dong tambah. Tolong ya mention it. Bapak, Pak Nadim, nambah dong. Ya. Terus terakhir. Apa pesan dan pesan Anda sebagai konsumen startup ini? Kesan dan pesan. Wah, boleh Hizam dulu boleh. Pesan dan pesan sebagai konsumen di startup ini, tolong banyakin promo karena kita sebagai mahasiswa ya. Oh iya, Kita butuh iya. promo. Dan yang kedua,
dari sudut pandang aku, Gojek itu sekarang udah anak muda banget. Oh, Tapi iya, iya. kan di dunia ini kita hidupnya nggak cuma anak muda, ada orang dewasa, Oh kayak ya, orang ada anak kecil ya, gitu ada anak ya. kecil, ada orang tua, tapi iklannya jangan mendominasi Gen Z. Oh, I see. Orang tua juga harus tiba-tiba iklan orang tua lah kayak Oh di iya Indosiar ya. kayak gitu. Berarti biar masuk sama jokes bapak-bapak juga gitu iya, ya. Biar gitu. nggak jokesnya tuh anak-anak alfa banget. Iya. Oh iya iya, I see. Kalau masnya? Kalau kesannya udah sangat-sangat keren sekali untuk Gojek ini, dan Oh. kalau pesannya mungkin Indonesia Pride ya. kalau pesannya, kalau dari saya sendiri mungkin bisa ada tambahan buat fitur akhir bulan. Oh, berarti kayak Gojeknya bayar Oh ini jatuhnya kayak isi hati ya. Bapak Ya curhat gimana ini. ya Mas, ya kalau awal bulan dompet masih tebel-tebelnya ya kita masih aman Oh gitu. iya, Tapi oh iya. buat akhir bulan Masalahnya jarang ya, akhir bulan dompet tebal itu jarang Iya, gitu ya, menangis nih. biasanya gitu. dompet nih kalau udah akhir bulan lapar nih, Oh, pengen iya. diisi. Iya, Iya. iya. Kalau gitu kenapa nggak nyoba jadi ini, bapak ojolnya gitu? Kemarin kesempet kepengen jadi ojol, tapi ya karena karena maba gitu ya. Jadi bukan karena maba, nggak tahu karena jalan. Curiga. iya bisa jadi karena kan saya baru juga kan. Oh iya iya Nah, sih. Dan untuk alasan utamanya karena saya belum terlalu bisa untuk manajemen waktu kuliah dan hal-hal yang di luar Oh kuliah belum tuh dinamis ya Belum. waktunya. Oh iya. Maklum guys, mereka ini masih takutnya maba banget. nanti saya malah ketagihan jadi ojol nggak kuliah. Oh aduh, gimana dong? awalnya coba-coba. Iya. enak. Aduh, jangan ditiru. Ya benar nih masnya. Kalau misalnya kita mau nambah part time atau affiliate gitu, kita harus nimbangin waktu kita dulu ya guys ya. Untuk kuliah kita harus berprestasi dulu gitu, baru kita menghasilkan cuan gitu. Oke, masnya ada minat nggak nih kalau Mas Hizam untuk jadi affiliate? Kalau saya sih minat saja sih, apalagi di semester baru kan kayak belum Masih belum sepadat ini ya. belum sepadat ini, dan bisa tambah uang jajan sih sebenarnya. Oh iya. Karena dulu aku pernah naik Gojek, Heeh. dan Gojeknya kebetulan bapak-bapak yang umurnya relatif masih muda, Oh, I 30-an, see. tapi dia udah beranak istri. Heeh. Dan dia dulunya pekerja korporat di Jogja. Dan gaji Jogja kan lumayan. Ya, jangan dong. Ya maksudnya kalau UMR itu buat Oh, iya, gaya iya. hidup mah Iya, kurang, jujur. Heeh. Tapi katanya bapak itu keluar resign dari kantornya, dan dia full job di Gojek dan bisa memenuhi pekerjaan dia. Tuh kan guys, apa aku kebutuhan bilang. dia. Gojek Iya. itu bisa membangun ekonomi yang lebih baik begitu, sedikit ya. Ya. Kita kan Oke, bapak-bapaknya mas-masnya nih. Bapak. Maaf. Iya, Ya, tahu dong. kan nanti jadi bapak-bapak juga nih kalau Jumatan atau gimana selamatan ya. Nah, untuk masnya, Mas Maba nih, mumpung ada Pak Nadim, ada nggak yang mau dibilang? Pak Nadim KW ke-10 ya Bapak ya? Malu. Pak Nadim ngomongnya tambahin Pak Nadim bagi mahasiswa doang, tapi gimana? Lihat jawaban Pak Nadim. Wah, Waduh, kacau. Tapi ini lebih dari hati terdalam sih Pak sebenarnya. Jadi mohon didengar ya hati mungil Bapak ini, Bapak Hizam ya. Kalau Mas Arifnya gimana ini? Atau mau dipanggil Bapak Arif juga? Saya mau dipanggil Sir saja gak apa-apa. Oh ya udah, Sir Arif. Ya. Maunya gimana nih? Mumpung ada Bapak Sir Nadim juga. Bapak, saya ucapkan terima kasih, dan dari hati yang saya paling dalam, saya juga sama seperti Hizam, tolong tambahkan promo. Oh iya. setuju banget. Oh iya. Pak, karena Ya, jujur kita adalah pemburu diskon. diskon. Ya guys ya, jangan malu lah untuk bilang kita pemburu diskon. Emang mahasiswa itu waktunya susah ya guys ya. Nggak ada mahasiswa kaya kecuali bapak mamanya kaya ya guys ya. Jadi kita adalah pemburu diskon. Diskon. Bapak Nadim tolong didengar Bapak. Ya Pak, Iya. dengar suara kami Pak, dengar Pak. Ya, Bapak Nadim KW ke-10. Oke, makasih loh Mas ya untuk hadir ke acara Kibas. Ini acaranya kita bahas. Ini acara apa sih? Ini podcast kita bahas. Jadi di sini apapun kita bahas gitu. Kita bisa diundang lagi gak sih? Boleh. Gimana ya Mas ya? Coba-coba ya. Lama-lama enak ya. Ragu nih, kita nggak. Boleh Pak produser, boleh. jangan ngulang semester depan Kata Pak dong. produsernya boleh.
Kalau mau nggak apa-apa, tim setuju ya tim ya? Iya, timnya setuju. Mungkin besok kita nggak ngehadirin Pak Nadiem doang nih. Mungkin besok Pak Jokowi, mumpung sudah sampai di Di Solo. Solo ya. Oh iya, bisa dijemput ya. Tapi katanya Pak Jokowi dari bandara ke rumahnya 4 jam loh. Iya. Ada scroll di TikTok sih. Aduh, itu belum tentu ya, belum tentu. Udah, jadi ke Pak Jokowi ya guys ya. Pokoknya kalian tetap pantengin terus kita bahas. Gak tahu sih kita bakal ada lagi atau enggak sebenarnya ya. Tapi dengan tamu-tamu yang udah eksklusif tadi gua panggilin, emang kalian nggak kepo selanjutnya? Ya kan? Ya, terima kasih bintang tamu pada hari ini. Sama-sama. Say hi dulu dong, say goodbye. Wow. Dadah penonton. Bye, bye penonton. Ya.